Racikan berita. Saya memang jadi kuasa hukum dari pemohon, yaitu Saudara Martin. Berawal dari diskusi kami melihat realita kenyataan yang terjadi, kalau bisa dibilang 10 tahun belakangan ini ya Bang, bahwa marwah presiden sebagai orang nomor satu di Indonesia itu seakan-akan tergradasi. Karena kenapa? Banyak lontaran-lontaran perkataan-perkataan dari presiden yang perilaku presiden bahkan yang menurut kami itu tidak mencerminkan seorang presiden yang mempunyai marwah yang terhormat seperti itu kan. Nah, di sini pemohon menceritakanlah pemikirannya mengenai apakah perbuatan-perbuatan seperti ini di luar ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar itu. Pasal 7A itu kan punya 6 alasan untuk melakukan pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan. Keenam alasan itu pertama adalah pengkhianatan terhadap negara. Kemudian kedua adalah korupsi. Yang ketiga itu penyuapan. Keempat itu tindak pidana berat lainnya. Yang kelima perbuatan tercela. Dan keenam itu terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, dari keenam syarat ini kalau dikategorikan, maka kita menemukan hanya 3 kategori. Pertama itu perbuatan pidana, yang kedua perbuatan tercela, dan yang ketiga adalah terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, dari keenam syarat pemberhentian presiden dan wakil presiden ini, menurut kami hanya perbuatan tercelalah yang tidak memiliki batasan yang jelas, tidak punya makna yang jelas, sehingga itu absurd, kabur dan rentan dipermainkan oleh elit politik yang mampu nanti menggoyang pemerintahan yang sah. Begitu kira-kira. Ya. Nah, perbuatan tercela ini kan bukan termasuk perbuatan pidana yang bisa dipidana. Karena agak membingungkan kalau tidak diberikan penafsiran, karena ini sebenarnya sangat penting Bang untuk diberikan penafsiran. Agar kenapa? Agar tidak bias, penafsirannya. Jadi ada batasan-batasan yang jelas mengenai apakah ini perbuatan tercela ini nih, terutama untuk presiden dan wakil presiden. Gitu. Nah, di sidang pendahuluan kemarin memang kita sudah menyampaikan secara garis besar mengenai isi permohonan ini, yang intinya yaitu apa sih alasan kita untuk mengajukan penafsiran ini gitu ya, perbuatan tercela. Kita sudah jelaskan, kita sampaikan beserta contoh-contohnya. Nah, kalau dilihat 3 tahun belakangan ini ya, walaupun masa pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah 10 tahun, tetapi masa terparah itu 3 tahun belakangan ini. 3 tahun belakangan ini. Setelah adanya pandemi Covid, terutama di saat Presiden menyatakan cawe-cawe ya, ingin cawe-cawe dalam pemilu seperti itu. Nah, ini kita anggap apakah ini perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7A itu, karena nggak ada rujukannya. Lalu kemudian Presiden dengan gagah berani dia menyatakan bahwa dia punya informasi intelijen atas politik, semua dapur partai politik. Nah, menurut kami ini penggunaan intelijen yang salah yang dilakukan oleh Presiden. Intelijen itu kan tidak boleh digunakan untuk memata-matai partai politik, tapi harus digunakan semata-mata untuk keamanan bangsa dan negara.
Nah, apakah ini juga termasuk perbuatan tercela? Kita nggak tahu. Oleh karena itu, kita mau menafsirkan perbuatan tercela itu. Atas nama presiden. Kalau pasal Kalau atas nama pribadi, kami nggak ada urusannya dengan Joko Widodo, Bang. Tapi ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan, terus kemudian dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan atas nama Presiden Republik Indonesia, menurut kami ini berbahaya sekali kalau ternyata perbuatan dan pernyataan dia itu masuk kategori perbuatan tercela saat dia jadi presiden. Kan bisa dimintai pertanggungjawabannya. Kita punya contoh pada waktu mantan Presiden Soeharto, dia diadili walaupun dalam kondisi sakit, kan dia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tapi perilaku dia pada saat dia menjabat sebagai presiden, itulah yang diadili. Bisa dimintakan pertanggungjawabannya karena kita pernah ada contohnya. Dalam permohonan itu juga ada sesuatu yang tidak lazim sebenarnya kalau kata hakim, karena di sana kami meminta agar yang mulia Profesor Dr. Anwar Usman untuk tidak diikutsertakan dalam proses-proses persidangan ini. Karena kenapa, Bang? Karena di situ kita menghormati adanya putusan MK yang menyatakan bahwa Profesor Anwar Usman telah melakukan pelanggaran kode etik. Seperti itu. Nah, apa korelasinya di sini, apalagi untuk pemerintahan mendatang? Ini kan Gibran ya sebagai wakil itu keponakan presiden. Langsung. Itu keponakannya, Bang. Jadi kami meminta memang kami berharap bahwa permohonan ini bisa dikabulkan dan bisa dipakai untuk ke depan. Untuk apa? Untuk pemerintahan good governance, ya kan? Yang bebas dari KKN, seperti itu. Untuk kedepannya agar presiden dan wakil presiden itu mempunyai budi pekerti yang luhur. Apapun yang dia utarakan itu merepresentasikan seluruh bangsa Indonesia. Jadi kami sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna ya. Tetapi kalau untuk presiden dan wakil presiden itu kita harapkan manusia yang nyaris sempurna. Ya. Jadi baik perkataan, perbuatannya itu bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai marwah. Kualitas itu kualitas pernyataan seorang negarawan gitu. Seperti itu. Kalau kita melihat korelasi antara relasi antara Profesor Dr. Anwar Usman dengan Gibran dengan Jokowi, kita harus melihat bagaimana proses dikeluarkannya lahirnya putusan nomor 90 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 lalu, yang pada akhirnya putusan itu hanya digunakan oleh satu-satunya orang Indonesia yang bernama Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden. Nah, ada relasi hubungan yang kuat antara presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dengan ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu Profesor Dr. Anwar Usman yang adalah ipar presiden dengan pengguna putusan itu. Pengguna putusan itu adalah Gibran Rakabuming Raka, anaknya presiden dan keponakannya ketua Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, lewat putusan Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Profesor Dr. Anwar Usman itu diputus setelah melakukan pelanggaran kode etik berat yang berujung pada pencopotan Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam putusan itu juga Majelis Kehormatan melarang Anwar Usman itu dilibatkan terhadap perkara-perkara yang punya hubungan dengan keluarganya. Nah, di dalam permohonan penafsiran pasal 7A ini, perbuatan tercela itu bukan hanya untuk presiden, tapi juga untuk wakil presiden. Artinya, perbuatan tercela ini bisa juga dikenakan kepada Gibran Rakabuming Raka.
Nah, kalau Anwar Usman ikut memutuskan perbuatan tercela ini, maka saya sebagai pemohon meyakini bahwa putusan itu nggak lagi objektif. Kenapa begitu? Karena kita berkaca pada putusan 90 yang lalu. Begitu, jadi relasinya ada di situ. Ya, jadi begini Bang, MK itu sejak berdirinya MK memang adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu yang lazim, PUU gitu ya. Nah, sejak kita mengajukan permohonan ini memang beberapa kali pihak dari Mahkamah Konstitusi kepanitraan nelpon Bang bahwa ini bagaimana ya Bu ya gitu. Sebenarnya ini apa yang diuji? Saya bilang saya menguji frasa perbuatan tercela saja yang ada di Undang-Undang Dasar gitu. Dan ini baru pertama kalinya. Jadi kami juga dalam permohonan ini sebenarnya tidak bermaksud mengubah undang-undang Bang. Mengubah undang-undang dasar, tidak bermaksud seperti itu, tetapi kami meminta penjelasan mengenai perbuatan tercela itu. Itu meminta untuk penafsiran. Nah, kalau lazimnya MK itu dalam setiap pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, MK kan menjelaskan ya, memberi tafsiran dulu terhadap undang-undang dasarnya itu, batu ujinya yang dijadikan sebagai alat uji terhadap undang-undang yang mau diuji. Nah, sebenarnya kita hanya meminta setengah dari pekerjaan MK ini. Jadi kita tidak ada undang-undang yang mau kita ujikan terhadap undang-undang dasar, tapi justru kita minta MK menafsirkan mengenai perbuatan tercela sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar pasal 7A itu. Begini, jadi sebetulnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kita punya ini itu adalah hasil kompilasi dari 3 konstitusi 3 negara. Bentuk negara itu diambil dari konstitusi Prancis, bentuk pemerintahan itu dari konstitusi Amerika, lalu soal perekonomian dan segala macam itu dari konstitusi Soviet. Makanya kita sosialis banget lah kalau untuk soal ekonomi, kan semua sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, itu kiri punya Bang, bukan Eropa Barat. Nah, masuk ke konsep pemerintahan itu memang kita kiblatnya itu memang ke konstitusi Amerika. Nah, di dalam konstitusi Amerika itu ada semacam perbuatan tercela itu dikenal dengan istilah misdemeanor. Ya. Misdemeanor itu dalam perspektif sini itu adalah perbuatan tercela. Misdemeanor sendiri itu beberapa kali pernah digunakan untuk mengimpeach Presiden Amerika Serikat. Nah, problemnya adalah begini. Kalau misdemeanor di sana itu memang tidak perlu diterjemahkan. Kenapa tidak perlu? Karena intelektualitas rakyat Amerika, taraf pendidikan rakyat Amerika itu sudah tinggi. Sehingga ketika dia melanggar etika, dia akan menyesali itu seumur hidupnya. Nah, DPR Amerika, House of Representatives Amerika juga, mereka itu memandang misdemeanor ini sebagai perbuatan yang tercela dan memalukan. Sehingga kalau presiden di sana itu melakukan satu perbuatan tercela saja, ya kan, itu bisa berujung pada impeach. Nah, ini berbeda, kondisi yang kayak begini berbeda dengan kondisi di Indonesia. Kondisi di Indonesia ini, sesuatu yang sudah jelas dan tegas disebutkan saja itu masih mau coba-coba untuk diakali. Kalau tidak bisa diakali, dinego. Bagaimanapun caranya supaya jangan seperti itu. Contohnya adalah putusan MK nomor 60 yang kemarin itu soal pilkada. MK itu kan putusannya kan jelas, final dan mengikat,
dan dia berlaku seketika setelah dia dibacakan. Artinya tidak ada tafsiran yang lain itu mengenai itu. Dan DPR sebagai lembaga negara pembuat undang-undang, dia kan yang bikin undang-undang MK. Dia tahu itu MK putusan itu seperti itu. Tapi lihatlah putusan 60 kemarin. Begitu diputus MK, putusan 60 itu keluar mengenai pilkada, ya kan? Masuk ke balik DPR, dinego habis itu barang di situ. Kemudian DPR mau membandingkan antara putusan MK dengan putusan MA yang memang nggak ada korelasinya sama sekali. Nah, disinilah kedunguan DPR, ya kan, dalam melihat persoalan-persoalan hukum, padahal itu sudah jelas ditafsirkan. Nah, karena begitu kacaunya kita dalam memandang sesuatu yang belum ditafsir, makanya kami merasa perlu melakukan permohonan untuk menafsirkan ini. Andaikan frasa 7A ini diterapkan di Amerika, frasa 7A ini Bang, diterapkan di Amerika seutuh-utuhnya, maka nggak perlu ditafsir lagi. Karena orang Amerika itu sudah paham betul bahwa perbuatan tercela itu ini. Di luar di luar dari perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, perbuatan tercela di Amerika itu dalam tafsirannya itu perbuatan-perbuatan yang ringan-ringan, pidana ringan. Misalnya begini nih. Kalau ada tulisan dilarang merokok di atas, dilarang merokok. Lalu saya merokok di bawah tulisan itu, ya kan? Orang mungkin akan menganggap biasa-biasa saja, ya kan? Tapi bayangkanlah kalau presiden yang merokok di bawah tulisan itu. Ini tafsirannya lain Bang. Padahal perbuatannya sama-sama merokok, ya kan? Posisi merokok itu sama-sama di bawah tulisan dilarang merokok, ya kan? Tapi impactnya kalau presiden yang merokok di bawah tulisan itu bisa impeach Bang kalau di Amerika. Di sini belum tentu. Padahal itulah menurut kami itu termasuk perbuatan tercela, tidak beradab, tidak punya akhlak kalau bahasa agama. Tidak pantas, itu kan tidak masuk pantas. ke dalam etika juga Bang. Iya. Etika adat istiadat, karena Indonesia ini kan banyak sekali nih adat istiadat ketimuran. Iya. Nah, di setiap tempat itu berbeda-beda tuh memandang hal yang tidak pantas, hal yang tidak beradab, itu berbeda-beda. Justru itu di sini kami ingin mahkamah itu menafsirkan secara komprehensif hal itu. Apa saja yang dianggap perbuatan tercela yang bisa yang dilakukan presiden dan wakil presiden. Iya. Tentunya kan begini, penafsiran itu kan dilakukan dalam batasan penalaran yang wajar. Ya. Artinya memang nggak perlu detail-detail juga, ya kan? Kalau misalnya begini, tafsiran itu adalah perbuatan tercela itu dimaknai sepanjang dia melanggar norma. Sebutin aja normanya apa, ya kan? Lalu di luar norma apa dia? Gitu kan, tidak harus merubah frasanya. Banyak juga putusan ribuan mungkin putusan Mahkamah Konstitusi yang bunyinya itu cuma dia inkonstitusional, ya kan, frasa ini dia inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai begini. Ada Segala macam. penjelasannya. Nah, undang-undangnya nggak berubah. Tapi ketika orang mau pakai itu, dia lihat putusan MK. Itu ribuan itu putusan MK seperti itu. Nah, kita ini lemahnya begini Bang. Lembaga negara kita ada 8. Lembaga negara kita ada 8. MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, Presiden. Dari 8 lembaga negara ini, hanya lembaga negara kepresidenan lah yang tidak memiliki undang-undang lembaga kepresidenan. Dia langsung ke undang-undang dasar. Semestinya Harusnya punya. Karena undang-undang lembaga kepresidenan itu adalah turunan dari undang-undang dasar. Kan begini, 8 lembaga negara, 8 lembaga negara ini, 7 punya. MPR, DPR, DPD itu punya namanya Undang-Undang MD3 yang udah berkali-kali diubah. Tapi dia punya. MK punya Undang-Undang MK yang sudah juga berkali-kali diubah tapi punya. MA punya, BPK punya, KY punya.
Presiden nggak punya. Apa penyebab? Nah, justru itu. Kenapa dia nggak punya? Makanya kita mencoba untuk memohonkan penafsiran terhadap frasa itu, supaya putusan nanti kalau dikabulkan, isi putusan itu bisa dimasukkan sebagai materi undang-undang lembaga kepresidenan. Harapan kami adalah presiden-presiden selanjutnya itu lebih bersikap sebagai seorang negarawan. Karena seluruh alasan pemberhentian itu seluruhnya bisa ditafsirkan dan bisa diuraikan secara logika. Berkhianat terhadap negara bisa dimaterialkan. Korupsi, apalagi undang-undangnya jelas. Penyuapan, apalagi jelas undang-undangnya. Ada lembaganya yang namanya KPK, walaupun sekarang lemah gemulai, tapi oke lah, kita punya itu, ya kan? Kemudian melakukan tindak pidana berat, itu bisa kita logikakan itu, misalnya genocide, ya kan? Itu tindak pidana berat, menganiaya misalnya, itu tindak pidana berat. Nah, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, bisa juga kita logikakan. Misalnya tiba-tiba presiden lagi kunjungan kerja atau wakil presiden lagi kunjungan kerja ketabrak misalnya, kemudian cacat dia seumur hidup, ya kan? Kemudian dia tidak lagi perform sebagai pimpinan negara yang mewakili sekian ratus juta rakyat Indonesia. Ya mau nggak mau dia mundur karena terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, tapi perbuatan tercela ini apa? Apakah dia meludah di tempat umum perbuatan tercela? Kan kita nggak tahu. Nah, kalau dia meludah di tempat umum merupakan perbuatan tercela, dia melanggar norma apa? Norma kesopanan kah misalnya begitu, ya kan? Nah, kalau dia melanggar norma itu, oke, masuk. DPR bisa bahas, bisa gunakan hak menyatakan pendapat, bisa ajukan ke MPR, nanti balik lagi ke DPR, DPR ke MK, MK putuskan, balik lagi ke DPR, DPR naikkan lagi ke MPR, sidang, panggil presiden, minta pertanggungjawabannya. Kalau ini impeach. Itu bolak-balik itu. Kalau terbukti posisi di dalam konstitusi, walaupun posisinya sama, tapi kewenangannya kan berbeda. Jadi MPR itu walaupun dia sama dan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya, tapi hanya dialah yang mempunyai kewenangan untuk memberhentikan presiden. Yang kedua, dia punya kewenangan untuk mengubah undang-undang dasar. Yang lain nggak punya. Itu kewenangan? Iya. Menurut undang-undang dasar juga, satu-satunya yang lembaga yang memiliki kewenangan menafsirkan undang-undang dasar hanyalah Mahkamah Konstitusi. Yang lain nggak bisa, MA nggak bisa, KY nggak bisa. Kan lembaga yudikatif di dalam undang-undang dasar kita kan cuma 3. MA, MK, KY. Dari 3 lembaga ini, satu-satunya lembaga yang memegang kewenangan menafsirkan undang-undang dasar adalah Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa yang lain. Racikan Berita